Halo, supaya di kesempatan kali ini saya bakal ngejelasin kontribusi saya sebagai anggota di project Moprok terakhir buat UAS ini. Nah, aplikasi yang kita bikin itu aplikasi kayak meeting, kayak Zoom meeting, cuman agak beda. Kita ada AI chat segala macamnya gitu. Nah, bagian aku apa aja sih? Nah, bagian saya itu ada ngurusin autentikasi supaya dia bisa login ke pakai akun Google. Habis itu database Firebase-nya nanti akunnya bakal ke save di Firebase. Kita bisa lihat database-nya. Terus bikin layanan Zoom meetingnya pakai Zigo Cloud. Nah, coba kita langsung masuk aja ya. Ini kita sign in pakai akun Google. Nah, tampilan-tampilan awalnya kurang lebih seperti ini. Sebelumnya itu pas waktu saya inisialisasi nggak seperti ini. Ini udah dikembangin sama teman-teman yang lain. Mungkin saya nggak bakal menjelaskan banyak tentang tampilan-tampilannya karena bagian-bagian saya itu lebih ke arah kayak belakang-belakangnya. Gimana sih biar bisa start meeting ini? Nah, kayak ini dia. Nah, dia kayak gini. Terus gimana sih caranya supaya dia nanti yang lain orang yang pada bisa join? Nah, itu lebih ke bagian saya. Nah, kurang lebih bagian saya ngurusin bagian di belakang-belakang layarnya kayak gitu. Mungkin itu aja. Nanti bakal dilanjut sama teman-teman yang lain. Terima kasih. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan kontribusi saya dalam pembuatan aplikasi dengan tema education dan dengan nama EduCall. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Axel Hadzovikin dengan NIM 535240085. Untuk kontribusi saya sendiri, di sini saya melakukan perombakan total terhadap front-end-nya agar terlihat lebih modern dan dapat lebih menarik untuk dilihat. Lalu di sini juga ada dalam pembuatan AI chat. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, AI ini menjadi salah satu teknologi yang sangat eh, digunakan oleh mahasiswa dan pelajar. Untuk pembuatan AI chat ini, kita menggunakan API dari OpenAI dengan model GPT-4o. Di sini pemilihan model GPT ini karena tidak hanya untuk memberikan jawaban dengan cepat, namun memiliki akurasi yang tinggi juga. Di sini untuk contoh kita bisa menanyakan apa saja, seperti untuk matematika dasar berapa 5 kali 10. 5 kali 10 sama dengan 50, atau mungkin untuk pertanyaan yang umum seperti hmm, ya, di sini AI-nya memberikan jawaban dengan akurasi yang tinggi dan memberikan penjelasan tambahannya. Ya, sekian video presentasi saya. Terima kasih. Halo, nama saya Cornelius Clarence. Saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu adalah saya bekerja di bagian new meeting dan tugas. Ya. Di bagian ini adalah saya membuat bagian eh, pertama di start meeting ini, dimana kita bisa mengganti nama kita eh, sesuai hati ya. Saya ingin Cornelius, atau saya ingin mengganti meeting ID saya menjadi 515234 misalkan. Kita bisa membuat profile kita menjadi anonimus apa tidak, ya. Lalu kita bisa start meeting ya. Ini adalah tampilan start meetingnya. Ini adalah tampilan saya. Di sini kita uh, bisa dilihat ya, meeting meeting ID-nya tadi sesuai dengan apa yang saya tulis, dan ya sini terdapat nama saya. Nah, tuh. Lalu yang kedua kita punya tuh. Lalu yang kedua kita punya tugas ya. Di tugas ini adalah sebuah daftar tugas. Kita bisa menambahkan tugas kita. Misalnya judul tugasnya itu eh, pembuatan video. Deskripsinya saya akan membuat tugas video gitu. Ada batas waktunya, bisa tanggal 30. Oke. Nah, waktu kita lihat di sini nih sudah ada videonya. Ya, di sini terdapat satu lingkaran ya. Ini untuk menandai kalau selesai, dan jika sudah selesai kita bisa melihatnya di sini. Nah, ini sudah terselesaikan nih, dan ketika kita tidak mau melihat notifikasinya lagi, kita tinggal memencet ini. Ya, terima kasih sudah menonton ya.
Selamat pagi, siang, sore, malam. Pada kesempatan kali ini, saya Nicholas Isaya dengan NIM 535240144 akan menjelaskan mengenai kontribusi dan mendemokan aplikasi yang sudah dibuat oleh kelompok saya. Pada bagian saya berkontribusi dalam membuat base atau fondasi dari page materi seperti berikut. Di sini saya membuat fondasi dari keempat pilihannya seperti Next.js, Riverpod, game development, hingga mobile programming. Namun sudah mulai dikembangkan oleh teman-teman saya sehingga lebih menarik, sehingga bisa dihapus dan bisa ditambah. Seperti berikut, ada judul materi, deskripsi singkat yang bisa diberikan, lalu link URL akan mengarah kemana materi tersebut, rencana belajar, dan tipe materinya itu berupa apa, seperti video, PDF, dan artikel. Dan misal contoh kita pilih Riverpod, maka akan terbuka detail materinya. Saat kita buka sumber materi belajar, maka akan mengarah ke link di mana kita sudah mengsetnya. Seperti berikut, ada rencana belajar dan ringkasan saya yang bisa kita isi. Dan itu adalah bagian dari materi belajar yang sudah dibantu dikembangkan sehingga lebih menarik oleh teman-teman yang lainnya. Lalu ada pengumuman, di mana saya membuat base atau fondasi dari page pengumumannya, serta menyiapkan dummy-dummynya, ada libur, ganti jadwal, perihal demo, dan lain sebagainya. Lalu sudah dikembangkan juga oleh teman saya sehingga lebih menarik dan juga bisa lebih dinamis, sehingga bisa dihapus dan juga bisa ditambah, namun memerlukan admin akses. Contoh kita pencet salah satunya, maka akan menunjukkan detail dari pengumumannya. Lalu saya juga membuat dari settingsnya juga, settings page, di mana saya membuat mode gelap tentang aplikasi, bisa dilihat. Lalu juga kebijakan privacy, bisa dilihat juga, dan laporkan masalah. Di sini jika kita menghidupkan mode gelap, maka tampilannya akan seperti ini. Seperti yang dipakai oleh teman-teman saya sebelumnya. Namun di sini saya akan lebih memilih menggunakan mode terang terlebih dahulu. Dan berikut adalah demo yang telah saya sampaikan berdasarkan kontribusi yang telah saya berikan juga. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Alvan Mose dari kelompok Educo. Di proyek ini saya ikut mengerjakan bagian homepage. Saya menambahkan um, display kalender. Lalu dari display kalender ini bakal display jadwal juga. Contoh hari Jumat, hari Senin. Saya juga membuat detail kelas. Di sini ada materi-materinya. Lalu ada statistik kehadiran. Lalu saya juga membuat page KRS. Di sini kita bisa hapus kelas atau tambah kelas lagi. Lalu ada page detail juga. Lalu kita juga bisa buka sumber belajar. Dia bakal dari ke URL yang kita taruh waktu kita buat waktu kita buat materi belajar. Contohnya XJS. Simpan. Dia bakal keluar. Yang tadinya hardcode sekarang jadi dinamis. Di sini kita bisa announce juga. Kita masukin password dulu. Libur akhir. Kita juga bisa lihat detailnya. Di sini saya juga mau update page profile biar tampilannya sedikit lebih menarik daripada yang sebelumnya. Di sini kita bisa edit juga.
Baik, sekian dari saya. Terima kasih.